5.000 ya? 5.000 itu pendapatannya bersih apa kotor? Bersih, sudah tidak dipotong lagi. Loh, kalau bensin kita bagaimana? Masa Gojek yang belikan? Kan nggak mungkin lah Gojek belikan, Gojek yang hitung keuntungan aja. Iya. Ya kan? Terus yang dimaksud bapaknya? Ya, kan kita operasional pakai uang nyata. Ya kan, menggunakan modal. Saya bilang menggunakan modal. Sepeda motor, bensin, otomatis perut kita sendiri, minum kita sendiri. Itu kan operasional juga. Kalau dalam perusahaan namanya UMT, uang makan transportasi. Nah, kan kita nggak dapat, kan biaya sendiri. Otomatis pendapatan 200 kan masih belum bersih. Nah, belum lagi 5.000 itu kita kerja. Kalau sampean sebagai karyawan Gojek, sampean kan kerja 8 jam. Ya kan, digaji full dalam satu bulan, ya kan. Kita kerja lebih dari 8 jam. Nah, apakah hanya cuman itu aja pendapatan kita? Oke, teman-teman, sekali lagi bapaknya mungkin barusan datang ya. Ya. Kalau saya bilang di awal tadi, yang pertama ini sifatnya adalah penawaran, artinya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Itu ya. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan karyawan, ini tidak ada hubungannya sama sekali karena teman-teman adalah mitra. Ya, makanya kalau itu Pak. Sebentar. Ya, kalau silakan. saya sebagai karyawan, saya sekarang nggak masuk, mungkin saya akan kena teguran. Mungkin 2 hari, 3 hari saya tidak masuk, saya akan kena teguran, bahkan SP mungkin gitu Pak ya. Ya. Tapi kalau teman-teman, ya nggak juga. Jam kerjanya diatur sendiri, mau banyak pendapatan juga bisa diatur sendiri dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Lu pasti ada hubungannya Pak. Soalnya apa? Ya mohon maaf ya sebelumnya ya. Aplikasi Gojek kan nggak memberikan modal sama ujung tombaknya sebuah perusahaan di aplikasi Gojek. Ya kan? Justru kita yang membiayai pendapatan karyawannya Gojek. Ya kan? Kalian digaji oleh aplikasi Gojek, tapi uangnya dari kami. Ya kan? Nah, otomatis kami yang menuntutnya di situ. Nah, seperti itu. Soalnya Pak, selama ini aturan dari Gojek mengekang ruang geraknya kita sebagai mitra. Nah, sedangkan mitra itu seakan-akan itu ditindas di lapangan, nggak punya hak sama sekali untuk berbicara, menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, kayak begitu gitu. Nah, terus boleh saya tanya lagi, satu lagi. Ongkos 5.000-an, kira-kira Gojek ambil keuntungan dari customer berapa persen? Oke, kita ada yang namanya promo, yang namanya mode hemat. Sekarang teman-teman kalau punya aplikasi customer silahkan dibuka. Ya, mode hemat itu bayarnya hanya Rp3.000. Ya, Rp3.000 ya. Sedangkan kita membayarnya teman-teman adalah Rp5.000. 5.000. Ya, oke. Soalnya gini Pak, Terus, kalau biaya ongkos kirim di aplikasi itu murah. Yang membuat mahal cuma satu, biaya lainnya. oke. Nah, gitu itu Pak. Urusannya dengan lainnya juga Pak. Karena kita juga membiayai aplikasinya teman-teman, merawat aplikasinya customer, merawat aplikasinya merchant juga. Yang semuanya itu juga butuh perawatan. Nah, dia dapat biaya seperti itu dari siapa? Kewajibannya aplikasi kan hanya biaya admin, bukan biaya lainnya. Oke, dan Ya kan? biaya tersebut kan juga tidak berpengaruh juga kepada teman-teman semuanya karena kita ambilnya juga dari customer. Tetap kami pengaruh Pak. Apanya? Pengaruhnya begini. Kalau seandainya minus, itu bagaimana bayarnya? Saran dari Bapak untuk top up. Ya kan? Kalau kita kerja dapat uang, ibarat saya kalau mengibaratkan seperti itu seperti utang. Ibaratnya saya dikasih cash-cashan oleh pihak aplikasi Gojek, otomatis saldo saya minus. Saya ibaratkan itu utang, ya kan? Saya pernah sekali minus langsung saya top up, ya kan? Hasilnya istilahnya gimana ya? Saya coba putar penghasilan saya di ATM, ya dengan top up tadi. Saya top up di ATM, loh kok hasil saya cuma segini dari sekian orderan, pendapatan di aplikasi sama di rekening saya beda jauh. Loh, kok tambah tekor? Kesalahannya di mana? Kayak gitu itu. Oke. Biar kita lebih fokus Pak ya, kalau mau diskusi lebih panjang mengenai itu, karena saya yakin juga teman-teman punya pertanyaan yang lainnya juga, gitu. Kalau mau lebih panjang mau diskusi masalah itu, boleh nanti setelah ini, gitu ya. Kita fokuskan di mitra berbicara dekat terlebih dahulu. Maaf, untuk mitra berbicara dekat saya masih belum minat. Oke, Ya kan? Saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya sebagai mitra. Boleh. Ya. Boleh. Nggak apa kan? Berarti saya dikasih kesempatan untuk istilahnya berembuk dengan. Boleh, tapi mohon maaf setelah acara ini. Nggak apa-apa, saya tunggu. Yes, oke. Boleh di luar terlebih dahulu kalau memang benar-benar tidak minat. Oke Pak? Berarti saya nggak boleh mengikuti. Nggak boleh. Oke, siap, saya tunggu. Siap. Oke, saya makasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke. Untuk wilayah sementara
Amit nggih.